Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas kurma ya. Karena sudah mendekati Ramadan, jadi saya lebih awal membeli kurma. Kurmanya 1 kilo ya. Kali ini yang kita bahas yaitu kurma Sukari Al-Madinah. Dikemas oleh Al Khairi. Jadi disimpan di tempat dingin. Di sini tulisannya pusat kurma terlengkap, original, 100% produk. Oke, ini ada nomor WhatsApp-nya. Ini kita bisa melihat kemasannya. Nah, ini kita balik-balik ya, sudah. Lalu kita buka. Nah, terkait dengan kurma Sukari ini menurut saya merupakan kurma yang dapat dikatakan kemanisannya sedang ya, dan renyah renyah dalam artian tuh tidak keras, kemudian tidak kering, juga tidak basah. Jadi tengah-tengah ya. Jadi ini sifatnya kurmanya tengah-tengah, dan pastinya kualitasnya lumayan di atas rata-rata. Nah, untuk harga dia 75.000 1 kilonya. Nah, kita bisa melihat di sini ya kurmanya. Dan coba kita buka lah. Nah, kita buka sedikit. Nah, ini isi dalam dagingnya. Nah, ini bijinya. Nah, ini kan kurmanya tidak kering, juga tidak basah, dan tidak terlalu hitam atau matang sekali ya. Ini warnanya agak kecoklatan. Dan menurut saya ini, menurut citra saya, lidah saya, ini kurma, salah satu kurma yang nyaman dan nikmat. Jadi memakannya mungkin tidak enak ya, bisa sampai 5 biji ya, makannya tidak terasa enak. Oke, terlepas dari masalah cita rasa kurma, pada prinsipnya kurma itu sama ya, memiliki manfaat bagi kesehatan, dan salah satu makanan yang afdol untuk dimakan karena ini dimakan oleh Rasulullah. Oke, dari situ kita bisa melihat secara kesehatan ternyata kurma itu memiliki banyak manfaat ya. Nah, kita bisa melihat dulu apa sih kandungan nutrisi kurma ya. Kurma itu ternyata karbohidratnya 70% ya. Jadi dalam hal ini kurma itu 7 gram serat. Isinya 2 gram protein, 20% kebutuhan kalium harian terpenuhi. 14% kebutuhan magnesium harian juga terpenuhi. 18% kebutuhan tembaga, 15% kebutuhan mangan, 5% zat besi, dan 12% kebutuhan vitamin B6 harian. Jadi di sini sudah memenuhi kebutuhan terutama zat besi, ya kan, vitamin, mikroelemen mineral, dan pastinya ya serat dan protein dan karbohidrat. Karbohidrat ini yang luar biasa ya, 70%. Dengan dirasakan tadi manis, baik karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks ya. 100 gram kurma ini yang dikeringkan mengandung 284 kalori. Berarti di sini juga terdapat 76 gram karbohidrat. Oke ya, apa saja manfaat kurma bagi kesehatan? Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, menjaga kesehatan pencernaan. Nah, buah ini merupakan sumber serat karena kita tahu di sini seratnya tadi tinggi ya. Jadi baik untuk makanan kita, dapat digunakan sehari-hari tergantung dari varietasnya tapi ya, dan kematangannya. Jadi sekitar 6,4% hingga 11,5% kandungan kurma itu adalah serat. Terutama jenis yang tidak larut. Jadi makanan yang kurma ini memperlancar, memadatkan proses pencernaan, memberi volume atau bulk pada feses. Jadi dengan demikian menghindari dari terjadinya sembelit dan diare. Ya, dua hal yang merugikan dalam pencernaan. Selain itu ya, kandungan fenoliknya tinggi sehingga membantu membersihkan usus yang berpotensi menurunkan risiko, ya kan,
terkena kanker usus. Nah, lagi di sini kurma itu memelihara mukosa lambung, sehingga pada saat kita menjalankan ibadah puasa, kurma memiliki sifat anti radang dan protektif. Jadi sehingga menjaga lambung tetap sehat selama Ramadan. Dan bila bosan ya memakan kurma yang manis ini, bisa teman-teman mengubahnya menjadi olahan lain, ya kan? Kemudian yang kedua, manfaat kurma bagi kesehatan itu mencegah risiko diabetes. Jadi walaupun di sini rasanya manis, ternyata buah kurma ini tidak serta meningkatkan risiko terkena diabetes. Nah, justru serat di dalam buah kurma ini membantu mengurangi risiko diabetes. Jadi seratnya ini tidak larut di cerna, lambat di dalam perut, sehingga menghambat atau mengontrol tubuh untuk menyerap. Jadi di sini gula darah penyerapannya perlahan. Nah, penelitian yang diberikan oleh Nutrition Journal tahun 2011 menunjukkan bahwa buah ini mempunyai indeks glikemik rendah. Jadi buah ini tidak langsung melonjakkan kadar gula darah. Oke ya, lanjut yang nomor 3, manfaatnya yaitu meningkatkan kesehatan tulang. Karena tadi kita melihat ada kandungan kalsium, fosfornya. Jadi buah ini juga mengandung selenium, mangan, tembaga, dan magnesium. Jadi di sini dibutuhkan untuk kesehatan tulang. Jadi semua zat ini digunakan berpotensi untuk mencegah adanya osteoporosis. Nah, manfaat yang keempat yaitu mencegah anemia. Nah, anemia itu terlihat dengan pucat, mudah lelah. Jadi dua gejala yang utama. Jadi di sini dengan adanya zat besi di dalam kurma itu memberikan asupan besi yang cukup untuk mencegah terjadinya proses anemia. Jadi anemia akibat kurang zat besi dapat dicegah ya, terutama pada ibu-ibu hamil. Jadi ibu-ibu hamil sangat cocok untuk mengkonsumsi kurma. Kemudian yang nomor 5, meningkatkan kesehatan jantung. Jadi kurma itu mengandung banyak vitamin dan mineral yang berguna untuk meningkatkan kesehatan jantung. Kita tahu yang di dalam buah-buahan itu rata-rata kalium dan magnesiumnya cukup tinggi ya. Jadi keduanya ini membantu menurunkan tekanan darah ke tekanan yang lebih baik, sehingga tekanannya normal dan tubuh kembali sehat. Nah, ditambah lagi kandungan serat dalam buah ini bermanfaat untuk mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Jadi buah ini juga mengandung antioksidan, asam fenolik yang terkenal karena sifat anti radangnya. Nah, asam fenolik dipercaya untuk membantu menurunkan risiko terkena hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Jadi para ahli merekomendasikan buah kurma ini dimakan setidaknya 2 kali seminggu untuk memelihara kesehatan jantung minimal. Lanjut lagi, manfaat selanjutnya yaitu yang keenam, meningkatkan menangkal radikal bebas. Jadi buah kurma ini memiliki antioksidan yang mampu mengurangi efek radikal bebas dalam tubuh. Antioksidan bekerja melindungi sel dan jaringan tubuh dari stres, peradangan kronis yang memacu risiko penyakit. Nah, di dalamnya ini ada flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik. Jadi ini merupakan beberapa jenis antioksidan yang dapat membantu mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Jadi karotenoid dapat mengurangi risiko gangguan mata ya, terutama penuaan serta degenerasi makula. Nah, yang ketujuh, manfaat dari kurma yaitu menjaga kesehatan otak. Nah, studi dari Neural Degeneration Research tahun 2016 menemukan bahwa buah ini berpotensi menghambat produksi protein pemicu peradangan, yaitu interleukin 6, IL-6 di otak. Nah, kadar IL-6 yang tinggi di dalam otak sering dikaitkan dengan risiko penyakit neurodegeneratif. Ya, salah satu contohnya adalah penyakit Alzheimer. Kita tahu Alzheimer itu penyakit yang menyebabkan kepikunan. Nah,
Dengan mengkonsumsi ini maka dapat dicegah terjadinya Alzheimer. Nah, penelitian pada hewan menunjukkan buah ini bermanfaat mengurangi aktivitas protein beta amyloid. Beta amyloid kan yang ini terkait dengan Alzheimer. Jadi yang dapat membentuk plak di otak. Nah, ketika plak menumpuk di otak, maka dapat mengganggu komunikasi antar sel otak ya, yang akhirnya menyebabkan kematian sel otak. Kemudian sel otak ini perlahan-lahan satu persatu sehingga muncul penyakit Alzheimer dan demensia, kepikunan. Nah, sementara penelitian pada tikus itu membuktikan kebaikan kurma ini mempertajam daya ingat, jadi mampu menyimpan memori yang lebih baik. Dan di sini senyawa antioksidan flavonoid mengurangi peradangan di otak. Jadi perlu penelitian yang lebih lanjut lagi ya. Kemudian yang 8, manfaatnya membantu menurunkan berat badan. Nah, 100 gram kurma ya yang dikeringkan, yang ini kan dikeringkan mengandung 284 kalori dan 76 gram karbohidrat. Nah, di sini menjadikan kurma sebenarnya sebagai makanan yang tinggi kalori. Namun di sisi lain buah ini tidak tinggi, yang tinggi juga serat. Tinggi seratnya ya, protein juga jenisnya tak larut. Jadi kandungan dua jenis yang tak larut ini lebih tinggi membuat kita merasa kenyangnya lebih lama. Jadi sangat cocok dikonsumsi 3 sampai 5 butir ya, ganjil ya, untuk dimakan pada saat sahur sehingga kurma menjadi bagian terakhir pertahanan kita ya pada saat berpuasa, dan dia dicerna paling akhir karena kita memakannya di akhir. Jadi sangat disarankan memakannya pada saat setelah kita bersantap sahur, lalu makanlah 3 sampai 5 kurma. Jadi ini akan membantu pada saat nanti di siang hingga sore hari tetap bersemangat dalam berpuasa Ramadan. Oleh sebab itu makanya kurma ini bisa dibuat cemilan ya saat diet sehari-hari. Namun pastinya ya jangan berlebihan memakan karena ini terkait lagi dengan kelebihan kalori. Oke, lanjut yang nomor 9, manfaat kurma bagi kesehatan membantu mencukupi kebutuhan cairan. Nah, di sini ternyata kurma ini walaupun basah dan semi kering, jadi kadar airnya ini cukup memberikan kita untuk memenuhi cairan. Jadi setidaknya selama berpuasa mungkin akan mengalami merosot ya cairan tubuh karena keperluannya, termasuk lagi dengan dehidrasi, tidak ada asupan. Jadi di sini kurma membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama berpuasa. Jadi di sini dengan mengkonsumsi buah kurma, baik yang mungkin yang muda, rotap, yang segar ya, atau yang berwarna hijau dan kuning, atau yang sudah dalam bentuk manisan ini, itu mengandung kadar air yang cukup untuk rehidrasi kita sehari-hari, misalnya dalam kondisi berpuasa selama 1 bulan. Nah, kemudian yang ke-10 manfaat kurma yaitu melancarkan persalinan. Nah, ini khusus spesial bagi ibu-ibu hamil. Kurma dipercaya mampu mempercepat kontraksi dan memperlancar persalinan secara alami tanpa induksi ya. Nah, jadi ibu hamil dianjurkan untuk memakan buah kurma ini di usia kehamilan akhir atau trimester 3. Jadi di akhir-akhir kehamilan ya. Ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa di sini salah satunya jurnal Obstetrics and Gynecology (OBGYN). Penelitian tersebut melaporkan bahwa wanita yang memakan 6 buah kurma sehari selama 4 minggu berturut-turut sebelum HPL-nya mengalami pembukaan vagina yang lebih lebar. Jadi di sini lebih mudah melahirkan. Ditambah lagi lama waktu bersalin, wanita hamil yang rajin makan kurma dilaporkan 7 jam lebih cepat daripada yang tidak. Jadi di sini mereka yang tidak makan akan mengalami kontraksi itu lebih lama dan terasa sakit. Nah, penelitian lagi mengatakan bahwa di sini mengandung zat-zat tertentu yang bisa memicu produksi hormon oksitoksin yang banyak. Hormon oksitoksin dapat meningkatkan sensitivitas rahim dan memulai kontraksi pada saat melahirkan ya.
Penelitian lain di Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research mengatakan bahwa buah kurma ini mengandung zat tanin yang bermanfaat untuk melancarkan kontraksi tanpa rasa sakit. Nah, jadi beberapa pakar menyarankan ibu hamil tua untuk memakan buah ini untuk mendapatkan asupan energi tambahan juga. Karena kurma ini juga tinggi gula alami dan kalori untuk meningkatkan energi selama proses bersalin ya, tanpa menguras tenaga. Nah, kira-kira demikian ya mengenai 10 manfaat kurma bagi kesehatan. Jadi di sini pastinya ternyata buah yang digemari oleh Rasul atau Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW, mempunyai banyak manfaatnya ya, dan pastinya sebenarnya sih yang paling ideal itu adalah kurma yang masih segar ya, yang belum diolah seperti ini. Tapi mengingat masa buahnya itu cepat rusak atau busuk, jadi makanya kurma diolah menjadi produk olahan manisan. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang suka buah-buahan yang datangnya dari Timur Tengah, yaitu ini ya, kurma ya. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.